Ditambah sekarang intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan serangan penyakit yang semakin berkembang biak. Seperti antraknosa, kita bisa mensiasati dengan penyemprotan bahan aktif mancozeb, difenoconazole, dan tembaga. Dengan total panen 45 kali petik dan tonase berkisar 1.650 kilo, saya sudah mendapatkan uang sekitar 60 juta. Dengan perawatan yang intensif, cabai rawit saya sekarang sudah berumur 6 bulan. Di saat petikan pertama, saya melakukan petikan 5-6 hari sekali. Namun pada saat sekarang, dengan harga 80.000 per kilo, saya petik setiap hari. Indonesia Low Brand 2024 non-subsidized NPK fertilizer, NPK Mutiara. Halo sahabat Mutiara, perkenalkan nama saya Dani Herdiani. Saya berasal dari kota Tasikmalaya. Di sini saya akan bercerita tentang perjalanan saya yang dari seorang mahasiswa pertanian dan alhamdulillah sekarang memilih menjadi seorang petani. Pertama, saya masuk kuliah pada tahun 2016. Mengapa saya memilih jurusan pertanian? Karena saya memiliki hobi di bidang tersebut dan ingin memperdalam dalam bidang tersebut, seperti teknik budidaya, kemudian pemupukan, pengendalian hama penyakit, hingga ilmu ekonominya. Didorong dari hobi tersebut, saya mulai belajar bertani pada semester 1, dan komoditi yang ditanam seperti cabai TW, kemudian timun, sawi, dan lain sebagainya. Ketika semester akhir, saya mencoba tantangan baru dengan mencoba usaha di bidang pertanian. Saya membuka lahan seluas 1.400 meter persegi tanami labu madu. Modal yang saya keluarkan sebesar 20 juta rupiah. Namun karena kurangnya pengalaman dan berbenturan dengan penelitian, akhirnya saya pun gagal dalam budidaya labu tersebut. Dikarenakan curah hujan yang tinggi dan hasil yang kurang optimal. Alhamdulillah saat ini saya sedang berbudidaya cabai rawit sebanyak 5.000 populasi. Di sini saya dibantu oleh 1 orang pekerja tetap dan 8 orang pekerja harian lepas. Yang 1 orang pekerja tetap itu ditugaskan untuk penyemprotan, pemupukan. Sedangkan yang 8 lagi itu ditugaskan untuk seperti penanaman, penyiangan, dan lain sebagainya. Saat awal tanam saya mengalami kendala. Yang pertama, di musim kemarau susah air, kemudian banyak hama yang menyerang seperti trip, kutu kebul, dan kutu daun. Di sana saya menyiasati dengan penyemprotan bahan aktif yang kuat terhadap kutu-kutuan dan pemupukan yang bernitrogen tinggi seperti pupuk NPK Sprinter, NPK Mutiara. Sedangkan untuk obat-obatan yang saya gunakan di sini saya menggunakan bahan aktif abamectin, kemudian diaventioron, dan lain sebagainya. Ternyata tantangan di budidaya cabai rawit bukan hanya tentang di fase vegetatif, fase generatif pun lebih-lebih lagi. Ditambah sekarang intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan serangan penyakit yang semakin berkembang biak, seperti halnya layu fusarium, layu bakteri, bercak daun, antraknosa, dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai petani harus paham dan bisa mensiasati hal tersebut dengan penyemprotan yang rutin, kemudian pemilihan bahan aktif yang tepat, dan pemupukan yang seimbang. Seperti antraknosa, kita bisa mensiasati dengan penyemprotan bahan aktif mancozeb, difenoconazole, azoxystrobin, dan tembaga. Selain penyemprotan yang intensif, pemupukan di musim hujan beda dengan pemupukan yang di musim kemarau. Seperti halnya, kalau di musim hujan, karena curah hujan yang tinggi mengandung banyak nitrogen, kita harus mengurangi nitrogen tersebut dengan pemupukan seperti kalium yang ada di grower, kemudian kalsium yang ada di Karate Plus Boroni. Alhamdulillah dengan perawatan yang intensif, cabai saya sekarang sudah berumur 6 bulan dengan total petikan kurang lebih 45 kali. Dengan total panen 45 kali petik dan tonase berkisar 1.650 kilo, saya sudah mendapatkan uang sekitar 60 juta. Di saat petikan pertama, saya melakukan petikan 5-6 hari sekali. Namun pada saat sekarang dengan harga 80.000 per kilo, saya petik setiap hari. Terdengar mustahil, walaupun 6 bulan tapi sudah 45 petik. Hal itu bisa saja terjadi karena saya panennya setiap hari.
Tapi petikan 45 kali itu bukan berakhir, karena masih banyak buah cabai yang akan kita panen. Dengan modal 40 juta, insya Allah berlipat ganda. Terima kasih sahabat Mutiara telah menyaksikan perjalanan saya yang dari mahasiswa pertanian hingga kini menjadi seorang petani. Tetap belajar dan terus semangat. Salam Mutiara.